aku selalu ngadet di situ-situ aja, dan jadinya dengan tidak adanya rasa bersyukur itu aku jadi nggak bisa ngeliat perspektif lain atau aspek Iya. lain dari hidup aku yang sebenarnya bisa aku improve Iya banget benar. gitu. Jadi bukan berarti ketika ada masalah maka semua orang harus bersyukur. Oke. Kayak itu satu-satunya formula untuk membuat masalah di hidup ini selesai dan orang menjadi lebih happy gitu ya. Enggak Enggak. juga. Oke. Udah sih syukurin aja kan lo masih dikasih rumah yang enak gitu kan. Lo masih bisa Itu makan bener. 3 hari sekali Iya. gitu. Jadi nggak nge-accept perasaannya dulu orang mereka, perasaan masalahnya mereka. apa yang disuruh bersyukurnya tentang Iya, hal apa nggak gitu kan. nyambung. Jadi kayak apa-apa disyukuri apa Apa disyukuri gitu disyukurin ya. gitu. Nah, itu bagus atau malah buruk gitu loh. Dalam aspek psikologi gimana? Kak, banyak banget sekarang dan mungkin emang dari dulu sih di mana-mana tuh semua orang tuh ngomongin tentang harus bersyukur ini itu. Dan jujur aku tuh dulu selalu nyalahin segala hal gitu loh terhadap semua aspek kehidupan aku, atau misalnya aku melakukan suatu hal dan itu agak melenceng dari ekspektasi aku, dan aku selalu menyalahkan itu. Dan pada akhirnya aku berusaha untuk ngenalin diri aku lagi, dan aku berusaha untuk melihat perspektif lain yang dimana tuh aku bisa bersyukur loh sebenarnya kalau misalnya aku sebenarnya nggak salah-salah banget loh, maksudnya bisa Nggak fokus ke salahnya gitu betul, ya. dan bisa menerima diri aku juga. Dan Iya. ternyata benar ya, bersyukur itu ngebuka banget persepsi-persepsi lain, bahkan perspektif yang lebih luas dan bahkan positif gitu loh Iya, untuk betul diri betul betul. aku dan kehidupan aku. Dan sering banget juga diomongin ya di agama, di sosial media, orang-orang segala macam. Dan aku tuh taunya bersyukur itu ya udah, lu bersyukur aja dan akhirnya lu bisa menerima diri lo sendiri gitu loh. Tapi aku pengen tahu gitu, mungkin ada aspek psikologis yang lebih mendalam, menjiwai gitu. Itu gimana, dan efek baiknya tuh apa gitu loh untuk jiwa manusia itu sendiri. Jadi si bersyukur itu kalau kayak lo Betul. bersyukur dampaknya apa sih Dampaknya gitu. apa? Sebenarnya emang Iya. sebagus itu atau enggak sih gitu ya. Betul. Kita kan taunya cuman dari agama kayak ya udah bersyukur aja gitu, dan Iya akhirnya bisa menerima. Nah, itu betul. Sebenarnya tuh risetnya tuh udah cukup banyak, tapi emang gini, kayak kebersyukuran tuh ternyata bukan hal yang umum di negara barat. Karena kan kalau psikologi kan munculnya dari Amerika dan Eropa ya, Iya, kebanyakan betul. ya. Ahli-ahli yang zaman dulu banget tuh ya biasanya di sana, Dari sana. Amerika, Eropa gitu. Sehingga emang perspektifnya kebanyakan ke arah barat. Dan yang namanya psikologi itu kan nggak bisa dilepasin dari kepercayaan harian, culture gitu kan. Betul. Jadi emang dulu tuh awalnya tuh nggak banyak orang yang ngomongin tentang aspek kebersyukuran. Terus akhirnya mulai masuk nih orang-orang dari ketimuran gitu kan. Kok kayaknya ada yang nggak sama ya sama di value gue ya gitu. Kok kayaknya kita nggak ngelihatnya nggak gitu ya. Terus kayak aspek Tuhannya di mana dan seterusnya gitu kan. Walaupun sebenarnya si kebersyukuran ini nggak selalu tentang agama atau spiritualitas, tapi banyak kaitannya ke situ ya sebenarnya. Orang-orang entah di Indonesia ataupun di luar tuh kayak banyak mengaitkannya ke aspek spiritual atau religiusitas gitu. Padahal nggak selalu ke sana sebenarnya. Terus kayak emang sebagus itu ya gitu. Risetnya sih banyak banget dan konsisten mereka bilang efeknya tuh bagus gitu. Jadi kayak ada penelitian yang bilang kalau ternyata ketika kita lagi bersyukur, otak kita tuh rilis hormon feel good gitu. Hormon yang bikin kita ngerasa lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang gitu ya. Sehingga akhirnya badan kita kebantu untuk lebih santai aja woy, relax. Kayak tadi kan kamu cerita kan, kayak dulu tuh ketika kita nyalain sesuatu kan jadinya lebih ke nggak tenang sebenarnya kan. Benar. Ya kan, kayak ini sih, itu sih gitu. Jadi nggak tahu nggak rasanya sebel aja gitu kan. Tapi ketika kita bersyukur, oh ya, tapi syukurlah masih ada ini gitu. Accept, Ya, menerima gitu ya. ya untungnya masih bisa gini sih. Ya syukurlah hidup gue masih ada happy-nya gitu. Jadi tuh ada sisi yang oke, sisi bagus yang kita lihat. Dan ternyata secara biologis beneran emang ada yang rilis gitu dari sisi neurotransmitter di otak gitu. Sehingga akhirnya that's why kenapa akhirnya ngerasa lebih lega, lebih santai gitu kan, lebih tenang gitu, bawaannya lebih tenang. Terus juga kayak yang tadi kamu bilang,
kalau misalnya lagi nyalahin sesuatu, kita cenderung nyalahin sesuatu, kan yang dilihat tuh yang jelek-jeleknya kan. Mhm. Sedangkan kalau bersyukur tuh kan fokusnya di apa yang baik, Baik, apa betul. yang bisa disyukuri, otomatis yang baik dong gitu. Sesimpel misalnya dari sebuah kegagalan gitu. Bersyukur tuh bisa jadi kayak, ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk Iya, belajar iya. dari pengalaman ini Iya. gitu kan. Itu jadi ya perspektif baru tuh kelihatan sama kita sehingga akhirnya kita ngelihat hidup tuh lebih warna-warni. Warna-warni, Nggak oke. cuman hitam abu-abu doang gitu, tapi lebih warna-warni. Terus juga ada yang bilang itu membuat kita lebih bisa apa namanya, merangkul sesama gitu karena kayak kita bisa ngeliat dari even orang yang kita rasa jahat atau mungkin, tega banget gitu ya sama kita misalnya gitu ya, tuh kita masih bisa ngelihat sisi lainnya dari orang itu Iya, gitu. Jadi betul. nggak ada grudge, nggak ada rasa kayak Kesel. kesel, bawaannya marah-marah sama Betul. orang gitu. Jadi itu beberapa mungkin banyak lagi ya di riset-riset yang lain tuh ngejelasin dampak-dampak bagusnya gitu. Tapi emang ternyata secara biologis, sosial, emosional tuh bagus ternyata Bagus. si gratitude ini. Gratitude. Bahkan akhirnya diadopsi jadi sebuah teknik terapi gitu. Oh gitu. Jadi Itu terapinya gimana tuh? ini jadi biasanya, terapinya ini digunakan untuk membantu klien melihat sisi positif Positif. atau sisi yang bisa diambil hikmahnya lah Dari gitu, kehidupan mereka dari masing-masing itu, kehidupan. Karena di oke. beberapa pasien kayak misalnya pasien dengan anxiety atau misalnya dengan depression, atau, bipolar gitu ya, kadang-kadang emang kita tuh susah banget buat ngelihat sisi Sisi lain, oke, iya selain bener dari banget. sisi masalah Betul, yang oke. lagi kita Oke hadepin oke gitu. oke. Akhirnya kan ya lo nggak kemana mana kalau misalnya memang di situ aja. Nah, setelah serangkaian proses akhirnya masuklah ke aspek gratitude ini dan biasanya klien akan emang diajak untuk, melatih sense of kebersyukurannya dia dengan mungkin ada gratitude journal, mungkin pernah denger Oh, kan, iya. sosial media segala Iya macam, even iya. kalau kita nyari di, kayak, marketplace online Oke gitu, oke. ada loh gratitude journal Oh, gitu tuh dijual secara bebas. oke. Mhm. Berarti ada template-nya juga gitu ya Yes, dari merekanya? kayak hariannya kayak apa, atau misalnya ada, pertanyaan pemantiknya. Jadi kita kayak Mmm. diajak untuk refleksi gitu. Bahkan kalau di handphone, kebetulan aku pakai iPhone, di sini tuh ada aplikasi baru namanya Journal kalau nggak salah deh, atau Oh, ah, iya journaling iya ya? iya, aku tahu aku tahu. Heeh, dia tuh oh ya Journal. Journal, Ini iya. tuh, mmm dia emang ngelatih kita buat journaling, tapi ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya gitu. Oke. Beberapa pertanyaannya ke arah gratitude gitu. Apa yang bisa lo syukurin hari ini? Apa hal baik yang terjadi hari ini? Kayak gitu. Karena emang ternyata Oh. proven dari riset mau di negara barat, negara timur, Perspektif sama agama dan lain-lain juga sama sama, konsisten oke. hasilnya gitu. Jadi emang ternyata sebagus itu sih. Sebagus itu. Aku juga Mhm, ngerasain kan yang tadi aku ceritain juga ke Kakak gitu loh untuk, bener. bisa gitu loh untuk ngelihat banyak perspektif-perspektif positif gitu loh dan gak cuman ngelihat hal-hal yang buruk aja dan akhirnya Mhm, nyalahin diri aku lagi gitu bener dan bener. aku ngerasa dari nyalahin diri itu aku bisa kayak, apa ya, jadi semua hal yang ke depannya bakal aku lakuin itu nggak bakal improve gitu loh. Jadi, Iya aku selalu ngadet di situ-situ aja dan jadinya dengan tidak adanya rasa bersyukur itu aku jadi nggak bisa ngeliat, perspektif lain atau aspek iya. lain dari hidup aku yang sebenarnya bisa aku improve Iya iya banget bener. gitu. Aku pribadi juga ngerasain itu sih Iya. kayak, ketika jadi tuh kalau misalnya, pendidikan buat jadi profesi psikolog gitu ya, kita tuh ada kayak latihan, memproses diri sendiri juga gitu. Jadi nggak Betul. kayak gimana kita mau ngebantuin orang kalau kita sendiri Nggak nggak tahu bisa rasanya heeh, betul dibantu, nggak betul. nggak mau membuka diri, nggak mau coba lihat perspektif diri sendiri Mmm, gitu mhm kan. mhm. Itu gimana tuh? Apa namanya, nah aku tuh juga belajar bahwa ternyata mungkin waktu itu aku nggak bilang secara khusus ini tuh gratitude therapy atau Mhm apa gitu ya, mhm. cuman aku menyadari sesuatu bahwa manusia tuh hidup untuk, terus jadi lebih baik gitu Mhm kan. mhm. Nggak ada manusia yang kayak setiap hari jadi lebih buruk gitu kan. Betul. Kalau di agama juga dibilangin kan, ya memang setiap hari harus lebih baik daripada hari sebelumnya Mhm. gitu. Dan aku ngerasa, wah bener sih gitu. Iya. Ini maksudnya kalau kita jauh-jauh nyari, kenapa ya, apa makna aku hidup di Hidup dunia iya iya ini ya iya, kan. itu logis banget Iya, kan tapi dan itu malah kan lebih susah. tapi itu jangka panjang dan abstrak banget gak Iya, sih? betul Ya kan? betul, heeh. Kayak rasanya emang itu Semua harus jawabannya. dipertanyakan dan Iya, lain-lain
gitu Terus loh. nggak habis-habis kan, Iya, ada lagi heeh, pertanyaannya kan. filosofis banget. Bener, tapi yang aku temuin tuh kayak ya day by day-nya aku mau jadi orang yang lebih baik Iya aja, as iya simple as itu dulu iya, aja gitu. betul. Kalau entar gue ada misi lebih besar lagi di kemudian hari ya udah itu nanti Mhm gitu. mhm Tapi mhm. untuk sekarang kayak daily basis gue pengen jadi orang yang lebih baik. Nah, si kebersyukuran ini menurut aku itu membuat aku ngerasa jadi ada sense of achievement kecil-kecil yang Nah, kurasakan setiap iya, hari betul gitu. banget. Walaupun mungkin ya nggak achievement Iya banget iya iya sih iya gitu iya, ya. heeh. Kayak kemarin tuh sempet aku belajar makan buah. Aku tuh nggak suka makan buah. Oh, Jadi oke hanya oke. beberapa buah aja yang aku oke untuk makan gitu ya. Mhm Aku mhm. bisa makan nggak mual, nggak apa segala Iya. macem. Terus one day aku nyobain, waktu itu aku nyobain pir. Terus kayak, Mmm, "Oh, not not bad." bad Mhm, ternyata. bisa, oke Oke. gitu. Nah itu tuh aku ngerasa, "Oh aku udah bisa, Yeay, yeay nah satu itu, buah baru." heeh, Heeh. Nah itu rasa tuh grateful itu. betul, dan di situ kayak, "Oh, wah kamu bisa Rin, syukurlah lo bisa belajar baru," gitu. Hal-hal kecil kayak gitu sih Hal yang kecil. ternyata bikin aku ngerasa, di aku sih kebetulan dampaknya lumayan gede ya gitu. Jadi ke banyak hal kayak jadi lebih optimis ngeliat hidup, jadi lebih hopeful, jadi lebih ketika ngeliat atau bertemu dengan klien juga aku jadi belajar buat ngeliat ke semua sisi, Mhm, nggak cuman nah kayak, iya betul banget. "Masalah lo apa? Iya Masalah!" iya terus iya gitu iya kan, iya. gitu. Jadi Oke, ngebantu orang lain juga sih akhirnya. benar benar. Nah, tadi kan sempat, dibilang sama Kakak kalau misalnya, eee, kita tuh juga perlu gitu loh dalam kehidupan sehari-hari sekecil apapun untuk, eee ngerasa bersyukur terhadap hal-hal kecil yang kayak Mhm, tadi tuh contohnya, buah dan lain-lain, mmm, belajar makan buah dan lain-lain. Nah tapi ya kalau misalnya hal-hal kecil itu tapi banyak nih di iya kehidupan iya. hari dan sering gitu dilakuin sama, teman-teman atau semua deh, semua orang, di dunia ini dan akhirnya mereka bisa nggak sih ngerasain efek buruknya dari si gratitude ini karena mungkin terlalu berlebihan atau bahkan adanya si berlebihannya si rasa bersyukur ini malah jadi bagus gitu. Nah, Jadi kayak apa-apa disyukuri heeh, apa-apa apa disyukuri gitu disyukurin ya? gitu. Nah, itu bagus atau malah buruk gitu loh, dalam aspek Mmm. psikologinya gimana? Jadi sebenarnya tuh gini, kita, mungkin mungkin akhirnya balik ke basic lagi ya, Oke kalau yang namanya bersyukur itu tuh sebuah respon gitu, dan itu tuh nggak berdiri sendirian. Jadi oke bukan berarti ketika ada masalah, maka semua orang harus bersyukur. oke. Kayak itu satu-satunya formula untuk membuat masalah di hidup ini Mmm, selesai dan orang selesai. menjadi lebih happy gitu ya, enggak Enggak, juga enggak oke. juga. Manusia tuh kompleks. Masalah tuh kompleks. Jadi memang bersyukur nih bukan jadi satu-satunya jalan Jalan, keluar, betul. heeh. Jadi one of the options out of other options. Jadi, Mmm, yang suka jadi masalah adalah ketika, seseorang berpikir atau sekelompok orang berpikir bahwa, ya udah makanya disyukurin aja, kamu tuh kurang bersyukur nah gitu itu misalnya itu kan. sering Sering banget banget sih. kan Nah, sering makanya tadi banget aku kan. ngomong kan, sering banget ada di Iya sosmed dan lain-lain deh orang-orang iya tuh, orang iya. tua suka ngomong kayak gitu. Nah, Kayak, "Ya dari udah sih, kamu kurang apa hidupnya?" iya Gitu kan. gitu. Makanya aku nanya nih, dari aspek psikologinya tuh apa sih Iya. gitu loh? Nah, itu yang perlu diperhatiin gitu. Sebelum kita Mhm. akhirnya bisa bersyukur, kita juga perlu accept dulu Iya. gitu. Balik lagi sih ujungnya ke situ ya. Jadi misalnya dalam case-nya, ini menurut aku sering banget juga keluar di sosial media. Mmm, Jadi kayak, orang-orang, atau para advokat, kesehatan mental tuh mhm, suka bilang bahwa orang yang depresi itu bukan berarti kurang bersyukur mmm, gitu. Bahwa memang aspek depresi ini ada aspek biologisnya gitu kan, mmm, ada neurotransmitter yang berubah dalam banyak, otak, iya, heeh, ada mungkin masalah eksternal yang datang, coping mechanism segala macam betul. gitu. Jadi bukan terus sama dengan hanya kurang bersyukur. Jadi ketika kita mau ngajarin orang atau ngajak orang bersyukur, tetap aja tuh pertama kita dengerin dulu masalahnya, kita Mmm, terima dulu emosinya, didengerin dulu orangnya, bukan yang tiba-tiba kayak cerita habis itu respon pertamanya adalah, "Lo sih kurang bersyukur," syukur, atau misalnya, betul. "Udah sih syukurin aja kan lo masih dikasih rumah yang Iya, enak," gitu wah kan, "Lo masih bisa itu makan bener. 3 hari Iya, sekali," gitu. Jadi jadi nggak nge-accept perasaannya dulu mereka, orang perasaan masalahnya mereka. apa yang disuruh bersyukurnya tentang Iya, hal apa nggak gitu kan. nyambung. Iya, dan orang ini lagi sedih-sedihnya banget gitu. Jadi Mmm. sedihnya nggak diwaro, tahu-tahu dibilang, Kurang "Bersyukur iya, kurang aja." bersyukur dan lain-lain kayak tadi. Iya, Aduh nggak jadi itu satu hal yang kemudian ketika, kebersyukuran ini ngelompatin proses mhm emosi yang mhm harus mhm. diolah juga gitu. Susah diterima juga ya sama Mhm mereka. mhm,
psikologi tuh ngelihat banget kalau pengaruh emosi tuh sangat besar ya Mmm. untuk, macam-macam, kesehatan fisik, untuk pengambilan keputusan, berpikir logis, segala macam tuh emosi tuh penting. Jadi Oke. bukan berarti ketika teman kita datang nangis-nangis dan seterusnya habis diputusin Mhm misalnya, mhm. terus habis itu dengan kita bilang, "Udah sih bersyukur aja lo jadi tahu kan sekarang dia tuh Iya, bukan orang yang setia," gitu kan. Itu maka bukan akan jalan keluar ya. bukan, dan itu nggak ngebikin orang ini Iya, juga lebih baik bener perasaannya. bener bener. Kayak dengerin dulu aja, mungkin akhirnya berantem marah-marah bareng Betul. atau kayak, nyebelin Iya iya banget iya. ini cowok. Itu Suka tuh kan kalau di, validasi gitu loh divalidasi, perasaannya. bener. Heeh. Itu membuat si rasa sebel ini lebih cepat untuk turun, Turun. karena pas dia udah turun, itu tuh dengan sendirinya atau dengan mudahnya kita bisa kayak, "Yuk sekarang kita lihat yuk, gue ada syukurnya sih lo putus sama dia, Mmm, berarti kan lo mhm. udah selesai, lo bisa buka lembaran baru." Itu Betul tuh betul. akan lebih enak Enak, dibandingin ketika bener. habis cerita tahu-tahu, "Udah sih syukurin Langsung aja," ngambil gitu. kesimpulannya tanpa Iya, tahu ya. gitu, nggak enak, kita tuh nggak kayak gitu nggak enak. Iya bener. Jadi kadang itu ketika, kebersyukuran melewati atau, ya melewati proses emosi itu jadi nggak sehat. Betul. Terus juga ketika, Oke. ketika kita pakai tadi si jurnal kebersyukuran itu Mhm. sebagai cara untuk, denial atas Oke permasalahan. oke. Jadi kayak Medianya dengan iya, jurnal itu ya? mhm, jadi kayak kalau tadi kan misalnya aku cerita habis itu kayak kamu ngeresponnya dengan, nyuruh aku bersyukur. Mhm. Nah kalau ini aku nggak cerita, tapi di dalam kepalaku sendiri aku kayak, "Enggak, Rin, itu mah bukan masalah, bersyukur aja lo kan Oh, masih untung gini itu gini." salah juga ya? Itu tuh juga salah. Jadi kayak even kita tuh nggak ngeproses emosi itu, tapi Mmm, kita mhm. langsung denial, kita tumpuk masalah kita sama Si bersyukur, bersyukur itu. heeh. "Udahin, ini mah kecil, udah nggak usah dipikirin, Mmm, mhm lo mhm. masih untung punya ini, punya itu," gitu. Berarti ada buruknya juga ya dengan kita, ngomong kayak gitu ke diri kita sendiri gitu ya? Buruknya itu adalah ketika kita langsung menyuruh diri kita bersyukur, Mhm. tanpa kita accept tadi yang Oke. sebelum-sebelumnya validasi emosinya, di-accept dulu Mhm. Mhm permasalahannya, mhm. dan seterusnya gitu. Dan kayak denial tuh kan nggak pernah sehat ya, Benar benar. kita diajarin kayak kamu juga belajar kan di kampus Betul. kalau misalnya denial tuh salah satu, defense mechanism yang nggak sehat Sehat. gitu. Tidak sehat, Jadi tidak efektif. nggak sehat, nggak efektif, malah jadi bikin masalah Iya, yang lebih gede gitu. betul. Jadi ketika sama aja, ketika si masalah ini atau emosi ini di-deny berbalut dengan baju gratitude, ya sama aja nggak Sama aja, sehat gitu. oke. Hal yang sebenarnya bisa bikin bagus, tapi ya karena ada cara denial ya Bunda, jadi ya tetap Mhm. nggak oke gitu. Jadi Oke. hal-hal kayak gitu bisa sih. Jadi, penekanannya bukan di frekuensinya kayak semakin sering lo bersyukur Mhm maka itu mhm akan jadi mhm. nggak bagus, enggak. Tapi, Bukan. kayak di balik itu apa, di balik bersyukur lo tuh Oke. apa? Apakah lo Maksud emang dari bersyukurnya itu. iya betul, dan, apakah lo lagi denial atau enggak? Si bersyukurnya ini tulus nggak sih gitu? Mhm. Apakah denial ini untuk masking kita sebagai orang yang Nah, baik atau kayak oke. masking sebagai orang yang beragama sekali sehingga apa-apa selalu ingat kepada Tuhan dan Tuhan, bersyukur nah gitu ya. itu. Aku tidak mau menyalahkan orang yang seperti itu karena Mhm, kepercayaan pasti agama masing-masing orang berbeda-beda beda-beda, ya. bener. Tapi aku cuman ingin mengingatkan gitu bahwa ada proses emosi yang juga perlu terima loh gitu. Jadi mungkin nih kalau misalnya kita udah, mencoba itu ya praktik bersyukur baik itu Mhm, dengan pendekatan agama, mhm, psikologis maupun apapun, tapi ternyata masih nggak tenang, mhm. jangan-jangan proses awalnya tuh belum Emang belum tuntas, dilaluin, belum heeh tuntas, heeh, belum dilaluin, oke. jangan-jangan emang ada kayak misalnya masalah tuh kan kompleks ya, Betul, misalnya. Terus kayak, oh jangan-jangan cerita dari sudut pandang si orang lain ini tuh mhm, belum kita terima gitu. oke. Misalnya diputusin nih, Iya, terus habis itu kayak alasannya, karena selingkuh lah misalnya gitu ya. Tapi kita nggak terima kita diselingkuhin bener, gitu. Jadi aspek itu tuh ditolak, tapi kita langsung ngajak diri kita untuk bersyukur iya, karena macem-macem gitu. Nah, efeknya tuh buruk juga ya untuk ke iya, depannya. pasti ada yang ganjel. Iya, benar Biasanya pasti benar, ada yang ganjel, iya. kayak si si selingkuh ini tuh pasti ngeganjel entah sampai kapan gitu. Mhm mhm, Jadi ketika lo kayak terima, "Oh iya ya gue bisa diselingkuhin," kayak, "Oh ya kemarin it's very unfortunate gue mmm, diselingkuhin. mhm mhm. Oke, apa yang bisa gue pelajarin," gitu ya, atau menenangkan diri, ya itu akan lebih oke biasanya hasilnya dibandingkan langsung jump to Bersyukur bersyukur, langsung, bener, heeh. oke. Dulu tuh kita sempet, aku lupa kapan ya, tapi sempet tuh di sosial media rame-rame,
toxic positivity. Ya itu Yes. dia yang sering banget diomongin, dan yang tadi aku juga ngomong di awal-awal tuh kayak sosial media, omongan-omongan orang itu tuh apa ya, sangat berpengaruh gitu loh ke kehidupan kita, dan salah satu toxic positivity Yes. itu sering banget diomongin dan selalu dikaitin sama rasa bersyukur seseorang, apakah itu berlebihan atau Iya. kekurangan, dan tadi udah dibahas juga sama kakak kan soal itu. Dan Betul, gimana betul. toxic positivity menurut kakak? Aku pribadi memang bukan orang yang suka pakai istilah toxic untuk banyak hal gitu ya. Tapi aku cukup ngikutin waktu si toxic positivity ini muncul. Aku ngerasa juga sebenarnya aku nggak oke sih dengan tadi respon-respon orang. Kan toxic positivity itu kan ketika kita pakai perspektif positivity untuk banyak hal, sehingga tadi misalnya orang cerita kita langsung aja digeret orangnya berlebihan ke ya. langsung aja semuanya shortcut, langsung positif, it's okay, bersyukur, apa segala Terima macam gitu. aja, Terima dan aja, nggak lain-lain. apa-apa sih, ada hikmahnya segala macam gitu. It's okay gitu ketika dilakukan nanti, ketika teman kita ini juga udah siap buat ngelihat sudut pandang yang lain. Dan accept diri Dan dia juga. Aku juga nggak bisa kalau misalnya nih klien datang, tiba-tiba aku langsum bilang, bersyukur aja mbak masih bisa ini. Nggak bisa. Itu nggak gitu cara mainnya gitu. Jadi untuk ngasih respon yang seperti itu ke teman, please banget untuk lihat kebutuhan dia dulu. Kalau dia masih nangis-nangis, pampering dulu aja emosinya dia gitu. Divalidasi, Tenangin, dan ikut lain-lain. apa, tawarin makan apa, minum apa. Kalau udah tenang bisa ajak ngobrol, baru ajak ke situ gitu. Lebih ke situ sih. Aku juga ngeliatnya, aku agak sedih karena si konsep kebersyukuran ini pertama kali diangkat sama teman-teman peneliti yang nganut perspektif positive psychology. Jadi emang dasarnya tuh mau ngebawa positif gitu, hal yang baik gitu ya. Bener, daripada dulu tuh zamannya psikologi tuh ngelihatnya masalah mulu, illness, disorder gitu. Nah, si positive psychology ini tuh gue capek gak sih ngomonginnya sakit mulu. Lihat manusia dari sisi sehatnya lah, dari sisi potensinya, baiknya. Akhirnya mereka ngebuat itu, terus termasuk salah satunya kebersyukuran, tapi ketika berlebihan atau dilakukan tidak pada porsinya, iya jadinya negatif juga. Benar. Jadi sebenarnya toxic positivity juga nggak cuman bersyukur doang ya, bersyukur yang berlebihan gitu ya, untuk di toxic positivity ini, tapi juga banyak hal-hal yang lain gitu. Dan juga ternyata yang aku bisa simpulin dari omongan kakak tadi dan obrolan kita tadi itu, bahwa rasa bersyukur itu baik ya, tapi akan menjadi toxic positivity jika itu memang porsinya itu udah melebihi batas, dan atau bahkan porsinya sama tapi kita nggak bisa ngelihat penempatannya dan apa sih definisi bersyukur itu buat kita di suatu masalah tersebut itu. Benar. Dan kalau misalnya akhirnya kita terus gimana dong, gue jadi nggak usah bersyukur atau kayak gimana gitu. Menurutku ya, aku sih termasuk yang percaya bahwa kebersyukuran itu penting banget dan sebaik itu dampaknya gitu. Jadi ketika kita mau supaya si kebersyukuran ini jadi sehat, itu ya tadi ketika kita masih sebel, kita masih marah, divalidasi dulu aja emosinya gitu. Gak perlu kok buru-buru kita langsung bersyukur atas sesuatu. Kita akan tahu kok, aku yakin semua orang akan tahu kapan dia merasa lebih tenang, kapan dia sudah bisa berpikir logis, kapan dia sudah bisa bersyukur atau melihat sisi lain dari masalah. Kadang-kadang kita gitu gak sih, kayak ada masalah tahu-tahu muncul aja. Tapi alhamdulillah ya, untung gue gak gini, ini hikmahnya gitu kan. Benar. It pop ups aja gitu ketika emang nah itu tuh terjadi ketika emang kita udah siap. Bukan berarti kita lagi nangis-nangis tahu-tahu ya tapi alhamdulillah enggak dong, enggak gitu. Terus juga kayak bersyukur nih adalah satu respon yang genuine. Harapannya nih segenuine itu. Kalau emang lo lagi belum bisa bersyukur, ya nggak usah paksain buat bersyukur gitu. Jadinya kan nggak denial juga ya. Iya, gitu. Dan jadi ngebohongin diri sendiri nggak sih jadinya kan. Padahal belum mau maafin nih laki nih, tapi udahlah gitu. Bersyukur aja, padahal enggak juga ya. Berarti itu juga bisa jadi toxic positivity buat kita, buat untuk diri sendiri ya. betul banget. Ngebohongin diri sendiri tuh nggak pernah bagus ya. Jadi
apapun usaha usaha kita untuk bikin kita lebih tenang, usahain itu memang hal yang genuine gitu, Mhm. segenuine itu. Kalau misalnya kita masih mau nangis, ya nangis Nangis aja, aja. Kalau heeh, emang oke. masih ingin marah-marah dulu sama Mmm, orang itu, silahkan keluarkan amarahnya. mmm, Yang penting nggak jadi menyakiti banyak banyak pihak, pihak. atau mungkin jadi masalahnya lebih runyam gitu ya. Mmm, Kalaupun mau bersyukur untuk diri sendiri ya silahkan, tapi mmm, mungkin nggak semua orang bersyukur dengan cara seperti itu gitu. betul, Jadi kalau emang kita tipenya bisa ada masalah kemudian langsung bisa bersyukur and that works for you tanpa ada, kendala yang lain, I'm do very it happy gitu, for you. Iya, mhm, silahkan lakukan terus. Tapi ketika ada orang lain yang nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak kamu, mohon jangan dipaksa, oke. gitu sih. Kayak menghargai orang lain juga jadi Perlu penting ya, ya. penting banget. Betul betul. Selain menghargai diri sendiri juga ya, untuk Mhm. rasa bersyukur itu sendiri. Betul betul. Oke. Jadi gitu kalau misalnya mau, mencoba bersyukur menurutku do it, it's a very good practice, tapi ketika emang kita belum mau bersyukur, jujur deh sama diri sendiri. Oke, bye-bye.